panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Ya, selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi Mami dan Papi. Selamat pagi semuanya. Kita mau ibadah sekolah minggu hari ini. Teman-teman dan anak-anakku, mari kita bersama-sama. Kita mau dengan sukacita, dengan senang, walaupun kita masih tetap ibadah di rumah saja melalui online. Ibu yakin dengan Roh Kudus memimpin kita bersama-sama, menyatukan kita semua di dalam ibadah bersama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan Yesus menyayangi kami. Kami dapat beribadah bersama-sama keluarga kami, bersama-sama orang yang tercinta bagi kami. Bersama kami semua, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, yang menyatukan kami di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan,
kami mau serahkan acara dan ibadah kami, ibadah online ini di dalam satu nama, Yesus yang hidup. Amin. Mari bersama kita angkat pujian adalah sukacita. Siapa yang bersukacita? Apa atau hari ini sudah marah, sudah tidak bersukacita? Mari kita bersama-sama, kita percaya dan kita yakin sukacita yang diberikan kepada kita dari Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama, ada gerakannya ya. Ayo semuanya berdiri yuk. As the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. A seven may pass and better is before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, Oh my God, worship His your holy holy name. Sing Sing like like never never before. before. Oh Oh my my soul, soul, worship your holy name. Bless the Lord, oh my Your riches and your Your name is great and your heart is kind. For all your glory, on sing, on singing. 10,000 for my heart on fire. Mari kita bersama-sama
menyiapkan diri kita, hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita menyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Shalom anak-anak semua, apa kabarnya? Halo, mana nih anak Pratama? Hai, anak Madia. Oke, selamat pagi juga guru-guru sekolah minggu dan orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Saya Dewi, saya dari sekolah minggu Madia Pusat, dan hari ini kita akan belajar tentang bersukacita. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan selama ini. Terus sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat juga untuk mengerti. Berikan kami juga pengertian di dalam belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Gimana kalian kabarnya setelah 3 bulan di rumah saja nih? Mungkin hari pertama senang ya, libur. Hari kedua, hari ketiga masih senang. Minggu pertama lama-lama sudah minggu kedua, ketiga, 3 bulan. Waduh, mungkin kalian merasa bosan, merasa bagaimana ya mau ke tempat tidur, bosan tidur melulu. Mau ke dapur, paling buka kulkas, lalu kalau enggak kasih makan dogi, kalau enggak naik sepeda, kalau enggak yoga atau apa lagi gitu. Semua sudah dikerjakan, tapi ngapain lagi ya? Di rumah aja begitu ya. Gak bisa jalan-jalan ke mall, gak bisa main sama teman, bosan gitu ya. Nah, hari ini ibu akan cerita tentang satu bangsa yang justru kebalikan dari kita semua. Mereka tidak boleh pulang ke rumah selama 70 tahun. Bayangkan, 70 tahun gitu ya. Ngapain aja mereka? Nah, sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu ya. Sebentar. Bacaan hari ini kita baca dari Esra 6 ayat 13 sampai 22. Tapi saya akan baca hanya ayat 22 saja. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Ya, hari ini ibu mau cerita tentang satu bangsa Israel. Mereka berperang dan mereka kalah melawan Raja Babilonia. Raja Babilonia menawan mereka yang kalah, dibawa ke negeri mereka.
Kalian ingat kan ya kisah Daniel, Mesak, Abednego? Mereka semua dibawa ke Babel. Itu termasuk orang-orang yang pertama kali dibawa. Kemudian tapi bangsa Israel masih tidak mau kalah. Mereka masih berperang lagi. Akhirnya hampir semua orang Israel dibawa. Sisa-sisa yang masih hidup semua dibawa ke negeri Babilonia. Yang tersisa di negeri Israel di Yerusalem dan sekitarnya itu hanya orang-orang yang benar-benar sangat-sangat miskin dan tidak mungkin melakukan pemberontakan. Kalian bisa bayangkan ya, mereka harus pergi dari rumahnya. Mungkin ada anak yang baru berumur 10 tahun, 12 tahun waktu itu gitu ya. Mereka harus bye-bye dengan bye-bye dogi, bye-bye lembu, bye-bye aku mau pergi tapi aku nggak tahu kemana ini gitu ya. Terus mereka harus ikut papanya, mamanya. Mereka terpisah jauh dari teman-temannya. Mereka tidak bisa ketemu lagi dengan kakeknya, neneknya mungkin gitu ya. Terus mereka harus belajar bahasa baru di tempat yang baru. Mereka harus bekerja. Mereka harus beradaptasi di tempat yang baru. Mereka mungkin awalnya masih mengharapkan gitu ya, bangsa Israel siapa tahu menang perang, kita bisa pulang ke rumah kita kembali, kita bisa ketemu lagi sama oma opa, mungkin sama tetangga kita. Tapi ternyata setahun, 2 tahun, bertahun-tahun hal itu tidak pernah terjadi. Mereka dengar sih, mereka pernah dengar janji Tuhan. Tuhan bilang 70 tahun. Tapi mereka pikir-pikir tidak mungkin deh Tuhan gitu ya. Tapi mereka yang tadinya berharap akhirnya mereka menyerah dan mereka menerima keadaan mereka. Sampai satu saat mereka mendengar suara apa itu? Ya, ada apa ya? Saya Panglima Kerajaan. Saya membawa perintah. Iya? Perintah apa? Kami Panglima Kerajaan dari pemerintah Persia. Raja kami, Raja Kores sudah memenangkan perang melawan Raja Babel, Belshazzar, dan sudah membunuhnya. Raja Kores sudah memerintah saat ini dan semua bagian dari negara ini sudah menjadi milik kami. Lalu apa hubungannya dengan kami? Kami kan bangsa Israel. Oh ya, ada satu lagi tambahan. Raja Kores bermimpi dan mendapat pencerahan bahwa Tuhan Allah yang mempunyai dunia ini sudah mengaruniakan semua kerajaan kepada dia. Lalu dia mempunyai keinginan bahwa dibangun satu rumah Tuhan di Yerusalem, di tanah Yehuda. Jadi semua orang yang dulunya tinggal di sana harus pulang dan membantu membangun bait Allah di sana. Hah? Ini benar atau mimpi? Hoax kali ya. Coba cubit aku. Aduh sakit. Kenapa masih bengong-bengong? Ayo cepat berkemas. Iya, benar ini Bapak. Iya betul lah. Memangnya saya bohong-bohong? Iya, terima kasih. Kita harus bagaimana? Waduh. Bapak, Ibu, cepat, kita harus berkemas. Dan benarlah. Tahun itu kira-kira tahun pertama pemerintahan Raja Kores, Raja negeri Persia. Raja Kores memerintahkan bahwa bangsa Israel boleh pulang ke rumah mereka kembali ke Yerusalem. Lalu berkemaslah mereka. Mereka mulai mempersiapkan barang-barang mereka. Mereka mulai mengumpulkan teman-temannya, sanak saudaranya. Mereka sungguh bersuka cita bisa pulang kembali. Waktu itu mereka sudah siap-siap
mereka mau pulang, kemudian ayo kita pulang yuk. Tunggu sebentar. Kami tetangga kalian nih. Kalian udah 70 tahun tinggal di sini. Kami mau kasih sesuatu, memberikan barang-barang emas, perak, juga lembu, domba, makanan, dan lain-lainnya. Kenapa begitu? Oh, ternyata Raja Kores juga memerintahkan agar penduduk yang di tempat mereka tinggal itu mensupport mereka untuk mereka pulang. Singkat cerita, pulanglah mereka ke Yerusalem. Banyak juga anak-anak kecil yang belum pernah melihat gitu ya negeri nenek moyang mereka seperti apa. Mereka sungguh sedih melihat keadaan kondisi di sana. Kota yang hancur, bait Allah hancur, semuanya hancur. Tapi mereka punya semangat, mereka membangun. Memang tidak gampang sih ya, pembangunan bait Allah itu berlangsung mungkin sekitar 15 tahun. Raja Kores akhirnya digantikan dengan Raja Darius, lalu kemudian Artasasta. Tapi pembangunan itu selesai. Yang kita baca ayat Alkitab pada hari ini yang tadi itu menceritakan pada saat bait Allah akhirnya selesai, mereka mengadakan perayaan sungguh besar-besaran. Mereka mempersembahkan 100 lembu, 200 domba, anak domba 400, 12 kambing jantan, semuanya mereka persembahkan untuk Tuhan. Kenapa ya mereka bisa pulang begitu? Mereka kemudian mengingat kembali, oh ya, ini semua karena janji Tuhan kepada mereka. Mereka bersuka cita, dan sukacita itu mereka dapatkan karena janji Tuhan yang sudah dipenuhi melalui Raja Kores, Raja Darius, Raja Artasasta. Tangan Tuhan yang begitu memimpin mereka, sepertinya tidak mungkin, tapi semua bisa terlaksana semua. Hari ini kita belajar bangsa Israel yang bersukacita karena Tuhan yang memberikan sukacita itu sendiri. Ya, kembali lagi, anak-anak mungkin bosan di rumah. Ya, tadi di awal kan kita sudah membahas gitu ya. Tapi jangan lupa, jangan sampai kondisi kita di rumah ini membuat kita sedih, kita berkepanjangan, kita bete, kita nggak ada harapan. Kita harus ingat satu hal, bahwa sukacita kita adalah dari Tuhan, dan sukacita itu tidak bisa diambil oleh siapapun atau apapun. Jika anak-anak berada di rumah, banyak hal yang masih bisa disyukuri. Contohnya, kamu masih sehat, papa mama kamu masih sehat, oma opa, teman-teman masih bisa berhubungan walaupun lewat online, Zoom, Google Meeting, dan lainnya begitu ya. Tapi hal itu memberi kita satu harapan bahwa memang kita tidak tahu sampai kapan kita di rumah, tapi kita masih bisa bersuka cita, kita masih bisa bersyukur. Apalagi di masa liburan sekolah seperti ini. Sebenarnya banyak loh yang bisa kalian lakukan di rumah. Ibu Dewi dengar ada anak-anak sekolah minggu yang tadinya nggak pernah cuci piring bantuin mama papanya. Sekarang mereka belajar cuci piring sendiri. Habis makan cuci piring, habis makan cuci piring. Lalu kemudian ada juga yang nggak pernah loh bikin kue, lalu mereka coba-coba bikin kue dan ternyata enak. Ada yang bikin pizza, ada yang bikin dessert box, ada yang bikin macam-macam. Nah, itu sih menurut Ibu Dewi bisa membuat kita sukacita, bukan kita doang, tapi kita bisa membagikan sukacita itu ke semua orang, ke orang-orang lain, ke papa mama, ke teman-teman, begitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan bahwa sukacita kita berasal dari Tuhan dan kita mau membagikannya. Ya, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
kami berdoa pada saat ini, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami. Walaupun saat ini kami tidak bisa pergi kemana-mana, kami mengurangi waktu kami bermain dengan teman kami, tapi ajar kami Tuhan, kami juga boleh melakukan banyak hal yang lebih berguna lagi untuk papa mama kami, untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa. Mari anak-anakku, pada saatnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita hari ini. Baik persembahan kita melalui nomor rekening BCA di bawah ini. Anak-anak bisa minta tolong pada mama atau papa untuk mentransferkannya. Bisa juga melalui amplop ini. Anak-anak bisa memberikannya melalui amplop ini dan anak-anak kumpulkan. Pada saatnya nanti anak-anak boleh membawakannya ke rumah Tuhan di gereja. Terima kasih anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau angkat pujian. Ku mau setia karena ku dipercaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami sukacita. Engkau yang telah memberkati kami sepanjang hidup kami. Tuhan, kami bersyukur melalui persembahan ini. Engkau mau memakainya di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati persembahan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Masa-masa kesulitan yang banyak kami hadapi ya Tuhan, kiranya Engkau juga merubahi menjadi sukacita. Kami percaya ya Tuhan, sukacita yang dari Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuat di dalam kami. Bila kami mengalaminya Tuhan, Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Untuk bangsa dan negara kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Engkau pakai mereka, Engkau kuatkan mereka. Pemerintahan kami,
dari presiden sampai di bawahnya ya Tuhan, dari RT dan wilayah. Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan keamanan di dalam lingkungan kami. Biarlah kami boleh terus bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bersaat teduh, anak-anakku dan setiap orang tua, walaupun ibadah selesai, tapi ibu yakin Tuhan Yesus terus bekerja di dalam diri kita masing-masing. Kita berjumpa kembali minggu depan. Salam. Tuhan Yesus memberkati.